bahwa oleh karena dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan 10 tahun penjara yang dituntut oleh jaksa kepada Gus Nur adalah tuntutan yang mengada-ngada, konfirmasi dendam, dan pesanan dari kekuasaan. Karena itu meskipun persidangan itu selesai, kami meminta kepada DPR dan MPR untuk segera melakukan tindakan penyelidikan terhadap kasus ini agar bisa memberikan keyakinan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu datanya dari Ahmad Hosinuddin. Kita tahu si pengacara si Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, tapi untuk kali ini sahabat-sahabat itu melakukan konferensi pers bersama dengan para ulama menurut dia, para tokoh menurut dia. Kita tidak tahu ulama dari mana ya. Tapi itulah yang dia sampaikan sahabat-sahabat. Seperti apa pernyataannya? Terlebih dahulu kita lihat videonya sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sugi Nur Haja atau Gus Dur akhirnya dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena dianggap telah mengedarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran sehubungan dengan mubahalah yang dibimbing oleh Gus Dur terhadap Bambang Tri Mulyono. Terhadap tuntutan saudara jaksa penuntut umum, kami ingin sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, hingga sidang terakhir dan sampai agenda tuntutan yang disampaikan oleh saudara jaksa penuntut umum telah terbukti secara nyata, secara meyakinkan bahwa jaksa tidak pernah menghadirkan bukti ijazah asli saudara Joko Widodo, baik ijazah SD, SMP, dan SMA, juga S1-nya. Sehingga dengan demikian mubahalah yang menghadirkan Bambang Tri Mulyono tidak dapat dianggap mengedarkan kabar bohong karena kebenaran, keaslian ijazah saudara Joko Widodo tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Takbir. Allahu Akbar. Kedua, sesuai dengan keterangan ahli Kiai Haji Misbahul Munir bahwa beban pembuktian terhadap dakwaan sesuai kaidah yang telah disampaikan bahwa siapa yang menuntut, siapa yang mendakwa, dia harus yang membuktikan, dan siapa yang ingkar, dia harus bersumpah. Ya, al-bayinatu ala mudai wal yamin ala man inkaro. Dan secara jelas yang mendakwa adalah saudara jaksa penuntut umum, di mana Gus Dur didakwa telah mengedarkan kabar bohong karena membimbing Bambang Tri Mulyono melakukan mubahalah soal ijazah palsu Joko Widodo. Karena saudara jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan ijazah asli Presiden Joko Widodo, dan saudara jaksa penuntut umum juga tidak menghadirkan saudara Joko Widodo untuk menghadirkan ijazah aslinya, maka mubahalah yang dibimbing Gus Nur terhadap Bambang Tri Mulyono tidak dapat dikatakan mengedarkan kabar bohong karena kabar benarnya, yakni keaslian ijazah saudara Joko Widodo, tidak dapat dihadirkan dan tidak dapat dibuktikan di hadapan pengadilan. Takbir. Ketiga, bahwa oleh karena dakwaan saudara jaksa penuntut umum tidak dapat dibuktikan, maka tuntutan 10 tahun penjara yang dituntut oleh jaksa kepada Gus Nur adalah tuntutan yang mengada-ngada, konfirmasi dendam, dan pesanan dari kekuasaan. Karena itu majelis hakim yang mengadili perkara ini wajib untuk menegakkan keadilan dengan mengabaikan tuntutan jaksa yang tidak berdasarkan fakta hukum dan memberikan keadilan kepada segenap masyarakat dengan memberikan vonis kepada Gus Dur dengan vonis bebas atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan. Takbir. Allahu Akbar. Bahwa yang terakhir, kami sangat menyayangkan Bapak Presiden Joko Widodo yang semestinya punya kesempatan untuk membuktikan dirinya berijazah asli,
di hadapan persidangan dan akhirnya bisa menutup dan mengakhiri polemik publik tentang ijazah palsu ini tidak datang ke pengadilan. Dan oleh karena itu Bapak Presiden Joko Widodo sama saja membenarkan keyakinan publik bahwa apa yang ditulis oleh Bambang Trimulyono soal ijazah palsu itu benar adanya. Karena itu kepada segenap pejabat penyelenggara negara, kepada para politisi di DPR, kepada anggota DPR, kepada anggota MPR, sejatinya kewajiban, tugas dan tanggung jawab memastikan ijazah presiden asli adalah ada pada DPR dan MPR, bukan kepada warga masyarakat. Karena itu meskipun persidangan ini selesai, kami meminta kepada DPR dan MPR untuk segera melakukan tindakan penyelidikan terhadap kasus ini agar bisa memberikan keyakinan kepada publik sekaligus membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari tuduhan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Takbir. Demikian pernyataan yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Atas perintah ini marilah kita berbuat adil, karena keadilan mendekatkan kepada unsur ketakwaan. Pada kesempatan yang singkat ini, saya Al-Fakir Mahmudin dari Pondok Pesantren Tamrinus Sibian Sukatani menyatakan atau bersaksi atas apa yang dilakukan oleh sahabat saya, yaitu Gus Nur, dalam cara berdakwahnya adalah beliau seorang yang al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Oleh karena itu kepada pihak berwenang mohon untuk membebaskan beliau sebagai pendakwah, yaitu di mana yang menyatakan keadilan betul harus ditegakkan, kebenaran harus dimunculkan, dan segala sesuatu yang ada pada diri kita berupa sifat-sifat yang buruk harus kita buang jauh-jauh. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya, sama-sama menyimak sama-sama dengan baik dan benar sekumpulan tokoh dan ulama katanya, menurut Ahmad Khozinuddin. Kasihan ya, kasihan sekali. Kalau misalnya kita melihat dari apa yang dilakukan oleh jaksa dan tuntutan jaksa dengan 10 tahun, saya kira sudah jelas alasan jaksa. Ada beberapa, misalnya dia sudah berulang kali dengan kasus yang sama di narapidanakan, dipermasalahkan, sehingga itu menjadi alasan utama juga. Kemudian sampai hari ini ijazah pembanding atau fotokopian pembanding yang dianggap sebagai palsu oleh Bambang Tri sampai hari ini itu tidak dimunculkan di pengadilan, dan yang dimunculkan itu adalah bukti dari jaksa penuntut umum. Saya kira ini yang membuat mereka semakin kewalahan untuk bisa membebaskan si Sugih Nur dan Bambang Tri. Walaupun mereka sesungguhnya pada dasarnya si pengacara-pengacara ini itu sudah dipecat dari Bambang Tri, sahabat-sahabat. Yang aneh lagi, yang kita merasa kasihan lagi, dia berharap dari DPR, MPR untuk segera membentuk tim penyelidikan pencari fakta ijazah, karena sampai hari ini menurut dia bahwa Pak Jokowi tidak pernah datang membawa ijazahnya di persidangan. Yang harus diketahui sama-sama oleh sahabat-sahabat bahwa apa yang dituntut, apa yang menjadi dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Solo itu adalah penistaan agama. Jadi tidak ada yang bisa memaksa Pak Jokowi untuk bisa datang di persidangan, karena kasusnya beda dan ranahnya juga beda, sahabat-sahabat. Seandainya kemarin dia lanjutkan di perdata, ya silakan, bisa jadi Pak Presiden akan mewakilkan orang seandainya dia ini. Tetapi persoalan hari ini adalah persoalan penistaan agama, menyebarkan berita bohong, ITI, itu yang menjadi persoalan hari ini, sahabat-sahabat. Saya kira kita kasihan saja ya, karena semakin hari semakin tidak lagi seramai di awal-awal sekaitan dengan ijazah Pak Jokowi, karena dia sudah didakwa 10 tahun penjara.
Nah, yang harusnya kalian pikir bagaimana membebaskan atau minimal meringankan hukuman yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim nantinya. Itu yang Ahmad Husinuddin harus pikirkan. Karena Anda akan malu, Anda akan dipermalukan oleh pendukung Anda sendiri. Anda tidak akan pernah mampu membuktikan itu. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.